wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Kemis Mushola Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, para orang tua, para bapak, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Malam Kemis, wabil khusus Kanda Haji Muslim yang selalu saya hormati dan saya muliakan. Mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk semua arwah keluarga kita yang telah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, jauh dari penyakit, yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk jamaah Mushola Al-Falah, wabil khusus yang tergabung dalam program S3 sampai detik ini masih istiqomah. Bahkan malam hari ini saya sangat bergembira, nominalnya cukup besar, yaitu 5.200.000. Untuk progres pembangunan sendiri, insya Allah lantai 1 akan segera selesai, insya Allah, dan kita akan segera melanjutkan ke lantai yang kedua, sehingga sebagaimana rencana nanti di tahun 2023 itu sudah bisa digunakan untuk santri-santri yang ingin bermukim di sana. Tadi ada yang sedang sakit, namanya siapa sih? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Oh, namanya cakep banget. Al-Fatih artinya sang penakluk, sang penakluk, sang pembuka. Sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Juga anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin sholihat, zurriyatin thayyibat. Keluarga kita dijauhkan dari fitnah, musibah, bencana, bala, wabah, penyakit, sehingga selalu dilindungi Allah dan menjadi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah bisa menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci Makkahul Mukarramah, berziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Dan kita mohon juga sama Allah yang paling penting, nanti pada saat kita meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jamil awliya is'a khususan ila ruhi Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria
ثم إلى رؤي جميع العلماء وأولياء هذه القرية وأصولهم وفروعهم قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرماتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى أرواح جميع keluarga besar Majelis Ta'lim Musola Al-Falah وخصوصا إلى روح Kong Haji Tahir bin Jarimin ثم إلى روح Wajah Siti binti Mahmud ثم روح Kanda Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur غفر الله ذنوبهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kalian kita baca Qidatul Mujmalah, semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadu fa'inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Al-Imam Abi Syuja. Pada malam Kamis kemarin kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan saat sedang ihram. Itu ya. Nyampe nomor berapa? Nomor 7 belum dibaca. Ya, gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang nomor 7. Alhamdulillah berarti banyak yang ingat. Biasanya kan kita sering lupa. Kajian kita jangan lagi udah seminggu. Tadi subuh aja udah lupa. Nah, ini hebat ini. Hebat masih ingat. Yang pertama sampai yang ke-6 sudah kita bahas. Sekarang yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Was-sabi'u, yang ke-7 dari hal yang diharamkan saat sedang ihram. Qatlus saidi, itu membunuh hewan buruan. Membunuh hewan buruan, artinya dia berburu. Lagi ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh. Lah kok sempat-sempatnya berburu. Yang tidak diperbolehkan itu berburu apa? Al-barri al-ma'kuli, yaitu hewan darat yang bisa dimakan dagingnya. Hewan darat yang bisa dimakan dagingnya. Kalau berburu di laut, lagi ihram bawa joran. Nah, dia demen apa? Mancing atau bawa jaring, itu nggak apa-apa. Artinya tidak terlarang, nggak diharamkan. Ya cuma ya ada gue lagi haji ngongkon bojoran. Kali dia pengen lihat gitu, pengen tahu ikan di Arab kayak apa bentuknya. Ya sama baik. Kan bandeng di Arab sama di kampung kita ya sama baik. Kagak ada mentang-mentang di Arab ikannya pada pakai gamis ya kan. Hidungnya lebih mancung ya kagak mungkin, sama baik. Yang diharamkan adalah berburu hewan darat yang halal dimakan dagingnya. Contoh apa? Kijang, burung, ya betul. Burung termasuk. Nggak boleh berburu. Lalat. Lalat siapa yang makan lalat? Kan yang diharamkan hewan darat yang dihalalkan. Lalat. Ada yang doyan sate lalat. Watoirin, contohnya ini toir, burung. Wa yahrumu aidon sayduhu, tidak boleh berburu bawa anjing. Anjingnya sudah terlatih. Ada kijang, ada rusa, ada menjangan, terus kelinci. Anjingnya disut. Binyawak enggak masuk. Binyawak itu haram. Binyawak yang ada di kali-kali kita itu haram, tidak halal. Haram. Adapun hadis Nabi di mana Rasulullah tuh makan dob itu binyawak Arab, bukan binyawak Ali kayak kita itu. Binyawak Ali itu bentuknya juga lain.
Lain, kalau binyawak yang ada di kali itu binatang amfibi. Dia hidup di air, hidup juga di darat. Nggak boleh. Sama komodo, sama buaya. Kalau buaya Arab. Ya, kalau yang dimaksud binyawak itu bukan. Ntar bukalah di Google, di browsing. Dob zaman Nabi itu apa? Nabi enggak makan dob, enggak. Tapi Nabi tidak melarang sahabat memakan itu. Bukan binyawak yang ada di kali-kali itu, bukan. Kan sekarang kan banyak sate binyawak ya. Katanya halal, tidak, itu enggak halal itu. Tidak boleh wawatul yadi alaihi, menguasai hewan yang sudah diburu. Artinya memelihara hewan. Lagi ihram nangkep burung, wih cakep ini, murah ya, biara aja kagak boleh. Makanya bapak-bapak kalau nanti haji atau umroh, amin, itu piaraan-piaraannya nggak boleh punya bapak, harus dikasih orang. Harus, sebab bapak lagi ihram nggak boleh punya piaraan. Kasih siapa guru? Lah kasih saya boleh. Kalau yang cakep-cakep, kasih anaknya. Nggak boleh, burung nggak boleh. Piaraan-piaraan orang lagi haji, lagi ihram nggak boleh. Nah kasih anaknya. Saya ajarin. Punya anak lanang misalnya, Tong, ini burung bapak buat kamu, bapak kasih kamu. Berarti burung siapa? Burung anak. Bapak udah bebas umrah. Ntar pulang dari haji, minta lagi. Tong, burung lu bakal bapak ya? Kalau anaknya sih, yaudah bapak nggak apa-apa. Cuma ya curang, borok sikutan. Udah dikasih, diminta lagi. Paling kagak kasih anaknya aja. Artinya kan punya anak juga punya kita juga. Burungnya anak, bapak yang ngurusin nggak apa-apa. Ya kalau anaknya pinter, Tong ini burung bapak buat kamu. Ya pak, burungnya murah, yang menang lu dijual sama anaknya. Ditawar 25 juta sama bapaknya kagak dijual, sama anaknya dijual ceban, cepet banget lakunya. Bapaknya pulang haji, burung mana Tong? Saya jual. Emang apa? Lah burung saya udah dikasih sama bapak, nggak boleh protes. Cuman anak begini jitak aja palanya. Mau disuruh bapaknya itu ngasih, disuruh piara, bukan malah jual. Ya kasih siapa, orang yang dipercaya. Tapi nggak boleh istilahnya nitip. Kalau nitip masih punya kita, harus dikasih. Atau kalau pengen cakep dilepas. Sayang kan kalau dilepas, sayang lah. Burung murai itu kan mahal itu. Burung cucak rowo, ya mahal. Ya kalau dilepas sayang kasih orang. Itu tidak boleh, termasuk diantaranya wawatul yadi alaihi, menguasai binatang. Lagi ihram, bukan hanya berburu doang, tapi memiliki binatang piaraan yang masih status milik bapak, itu tidak boleh. Tidak boleh. Lain itu. Ya kan ayam bukan binatang buruan. Ayam, kambing, sapi, onta itu bukan binatang buruan. Apa? Ular. Siapa yang makan ular di sini? Dibilangin binatang darat yang halal dimakan. Jadi jangan kemana-mana. Contohnya tadi kijang, kelinci, nah itu benar. Tapi kalau ayam, kemudian kambing, sapi, onta itu enggak termasuk. Enggak termasuk. Wong nyatanya orang lagi pada ihram banyak yang motong apa? Kambing, bayar dam pakai kambing. Enggak apa-apa, boleh kalau itu. Kita lagi ihram pada makan ayam. Bapak kalau itu boleh. Binatang buruan. Enggak ada orang, mau kemana kamu? Ingin berburu ayam. Ya, ditangkap orang berburu ayam mah. Ayam orang. Kemudian wata'arudu,
mengganggu. Li juz'ihi, juz atau bagian daripada hewan tubuhnya diganggu, dimainin, dikitikin, nggak boleh. Wa sya'rihi, dan rambutnya, bulu ayam dicabutin, lagi rom, apa salahnya tuh ayam bulunya dicabutin? Terus burungnya dicabutin. Ayam merak kan cakep itu ya, bulunya dicabutin, ditaruh di sini. Kayak apa namanya? Kayak Krishna. Nggak pernah lihat sinetron Mahabharata ya, Krishna. Apalagi? Ya, itu yang ketujuh. Tidak diperbolehkan membunuh hewan buruan. Nggak boleh. Wasaminu, yang kedelapan, akdun nikahi, melakukan akad nikah. Lagi ihram nikah. Fayahrumu, oleh karena itu haram, alal muhrimi, bagi orang yang sedang ihram, ayyaki, dan nikah, melakukan prosesi akad nikah. Linafsihi, untuk dirinya, au ghairihi, atau untuk orang lain, biwakalatin, dengan dia menjadi wakil, au wilayatin, atau dia menjadi wali. Nggak boleh. Dia nikah sendiri, sengaja ngajak demenannya, Neng, ini pacaran ini, kita umroh ya besok. Beneran bang? Bener. Kita doang berdua? Enggak lah, ajak bapakmu, saya umrohin sekalian. Tuh, udah sampai sono, di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, tempat mubarakah. Neng, kita nikah di sini yuk. Tuh, bapaknya. Padahal lagi ihram itu tidak boleh dan tidak sah. Tidak boleh dan tidak sah. Dipanggil itu orang Arab jadi saksi ya, berdua, amplopin tarangan gocap. Orang Arab. Terus bapaknya nikahin. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya si A, dengan mas kawinnya sekian sekian sekian, dibayar tunai. Nah, terus dia jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya si A binti si B dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Itu nikahnya tidak sah dan dia terkena hukum haram karena dia nikah sendiri. Atau jadi wakil, tadi kan dari wali, jadi wali itu bapaknya, tidak boleh, haram. Atau dia jadi wakil, ada orang udah janjian, namanya katakanlah Umar, dia pengen nikah di depan Ka'bah, dia ngajak pacarnya. Begitu prosesi akad nikah mau berlangsung, si Umar sakit, masuk ruang ICU di Mekah. Terus dia pesan itu Umar, wakilin saya ya, sono nikahin pacar saya, kamu jadi wakil buat saya. Boleh emang? Boleh. Ntar jawabinnya, saya terima nikahnya dan kawinnya si A binti si B untuk Umar dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Boleh, nggak apa-apa jadi wakil. Jadi wakil nggak apa-apa, tapi kalau lagi ihram kagak boleh. Jadi wakil pernikahan itu boleh, cuma kalau lagi ihram kagak boleh. Paham ya? Saya buat contoh. Misal ada orang Pondok Ungu, anaknya perempuan, mau dinikahin calon besannya orang Cirebon. Kita udah ngundang orang banyak udah datang. Telepon, udah nyampe mana? Alhamdulillah Pak, dikit lagi nyampe nih. Tadi sedikit macet di Cikarang. Oh ya udah, ditunggu. Tamu udah banyak. Begitu keluar Bekasi Barat kecelakaan. Nauzubillah min zalik. Itu calon nganten masuk rumah sakit. Kagak boleh keluar sama sekali sama dokter. Bahaya ini kalau keluar, bisa geger otak.
Ya, terus bagaimana? Dia berwakil, telepon, Pak Ustadz, saya berwakil, tolong Pak Ustadz nikahin tuh calon saya atas nama saya. Ya, saya terima. Saya ntar yang nikah sama anak bapak. Saya nikahkan si A binti si B dengan mas kawinnya kaza wa kaza. Saya langsung yang jawab, saya terima nikahnya si A binti si B untuk yang lagi dirawat atau siapa namanya, dengan mas kawinnya kaza wa kaza. Itu boleh, paham? Tapi kalau lagi ihram kagak boleh melangsungkan akad nikah. Dia yang nikah sendiri, dia jadi wali ataupun dia jadi wakil, semuanya tidak sah. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh sah. Yang ke-9, watasi'u al-wat'u, yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Wati haram, wati. Apa wati itu? Wati itu artinya bersenggama, bersetubuh. Al-wat'u, bersetubuh. Nggak boleh lagi ihram kok bersetubuh. Min akilin, orang yang berakal. Alimin bitta'rimi, dia tahu keharamannya. Sawaun jama'a fi hajjin au umratin, baik dia bersetubuhnya itu dalam statusnya sebagai haji atau statusnya dia sedang umroh, tidak boleh, haram tetap. Fi kubulin, baik di kubul. Kubul itu jalan yang semestinya di kemaluan istri. Au duburin, atau ini lebih haram lagi, di duburnya. Udah lagi ihram bersetubuh, di dubur pula. Keharamannya berdobel-dobel. Min zakarin, baik orang laki-laki, au unsa, atau perempuan. Zaujatin, istrinya sendiri, au mamlukatin, atau budak perempuannya, au ajnabiyatin, atau perempuan lain. Apalagi kalau perempuan lain, ini berarti apa? Zina. Walhasil orang yang sedang ihram itu tidak boleh bersetubuh, baik dengan istrinya, sama istri aja kagak boleh, sama budak perempuan, sama hamba sahaya. Budak udah nggak ada sekarang, tapi hukum kan harus dibahas. Sama hamba sahaya tetap tidak boleh, apalagi ajnabiyah, perempuan lain. Kenalan sama perempuan Turki, cakep-cakep Turki, lagi ihram, dia ke hotel berdua, ya kagak boleh banget. Nah, orang kagak ihram aja kagak boleh, apalagi lagi ihram. Kagak ihram itu kayak kita kan tidak sedang ihram, dan berzina tidak boleh, apalagi lagi ihram. Haramnya double. Di dubur haram jelas, di kubul juga haram, tidak boleh. Jaga benar-benar. Ntar ada waktunya. Orang haji itu biasanya disediakan kamar barokah namanya. Kalau sekarang tidak disediakan kamar barokah, cari sendiri, keluar duit, beli atau sewa kamar hotel sama istrinya, tabarukan di tanah haram. Nah, kalau jadi kan spermanya sperma yang dihasilkan atau dikeluarkan di tanah haram. Keren itu nanti anaknya. Begitu lahir dinamain Muhammad Ka'bah. Kalau Abdul Ka'bah nggak boleh. Abdul Ka'bah itu namanya Abu Bakar, diganti sama Nabi jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Asalnya namanya Abdul Ka'bah. Makanya bapak-bapak yang punya anak laki-laki udah terlanjur dinamain Abdul, itu belakangnya harus Asmaul Husna. Kalau bukan Asmaul Husna, ganti atau tambahin Abdul Farid. Saya dulu punya teman di pondok betul, namanya Amin Abdul Farid. Amin Abdul Farid itu sama kiai ditambahin Amin Abdullah Farid. Jangan Abdul Farid, karena Al Farid itu bukan Asmaul Husna. Abdullah Farid atau Abdullah Al Fariqi boleh, cakep.
Ada orang namanya Abdul Bakir. Bakir itu bukan Asmaul Husna, banyak kali ya. Nah, ganti Muhammad Bakir. Muhammad Bakir atau Abdullah Al-Bagir boleh. Kalau Abdul harus Asmaul Husna. Abdul Suyuti, Abdul Suyuti nggak ada, jangan. Abdul Yatman nggak boleh, harus Asmaul Husna. Abdul Aziz ya boleh, Asmaul Husna Al Aziz itu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Muhaimin, Abdul Malik. Itu nama-nama yang bagus, Asmaul Husna. Gak boleh kalau bukan Asmaul Husna. Jadi orang yang ihram tidak diperbolehkan al-wat'u bersenggama. Gak boleh, haram. Nanti ada keterangannya, nanti di belakang ada tambahan ada keterangan. Wal ashiru yang ke-10 yang diharamkan atas orang yang sedang ihram, al mubasyaratu, mubasyarah, bercumbu, bermesraan dengan istrinya lagi ihram. Fima dunal farji, pada bagian-bagian yang bukan faraj. Bukan farji. Farji itu kemaluannya. Farju itu bahasa Arabnya kemaluan perempuan itu farji. Farjun. Bahasa Arabnya farji. Farjun. Lah kalau dia bercumbunya di sekitar kemaluan udah jelas haram banget. Lah ini di luar kemaluan saja haram. Dicontohkan apa? Dicontohkan kalamsin, kayak megang-megang, menyentuh, membelahi. Waku belatin, mencium istri, mengecup istri. Tidak boleh, haram. Bisyahwatin, kalau memegangnya, menciumnya itu dengan syahwat, dengan gairah, dengan birahi. Kalau tidak, megang doang, nyium doang, tapi nggak ada birahi sama sekali, ya makruh, nggak sampai haram. Kalau sampai birahi menimbulkan hasrat, walaupun terhadap istri sendiri, walaupun tidak bersetubuh, cuma cium-cium doang, lagi ihram tetap haram, nggak boleh. Paham ya? Jelas ya? Ya lah, tahanlah, berapa lama lagi haji. Tik. Amma bi ghairi syahwatin, ini udah ada tuh keterangannya. Adapun jika dilakukan tanpa syahwat, tanpa birahi, tanpa hasrat, fala ya'rumu, ya tidak haram. Kalau begitu enggak haram. Titik. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi jami'i zalika ai al-mu'arramati as-sabiqati al-fidyatu. Dan dari semua itu, pelanggaran-pelanggaran yang udah kita sebutin dari awal, pakai minyak wangi, pakai baju yang berjahit, nyabutin rambut, nyukur rambut, nyabutin kuku, pakai minyak wangi, itu semuanya ada dendanya, ada fidyahnya. Wa fi zalika wa fi jami'i zalika ay al-muharramati. Kalau diartiin cara pesantren, wa fi jami'i zalika lan iku tetep ing dalam sekabiane mengkono-mengkono al-muharramati kang den haramaken pira-pira perkara kang den haramaken as-sabiqati kang wis diterangake kemarin. Al-fidyatu utawi fidyah, ada dendanya. Semua keharaman yang dilanggar itu ada fidyahnya. Kecuali nanti ada yang kecuali, kagak ada fidyahnya, ada pelanggaran. Wasayati bayanuha. Dan fidyahnya apa? Nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Wal jima'u, jima, bersetubuh, bersenggama, yang tadi udah kita bahas.
Maqsudu bihi al-umratu al-mufradatu. Jima, bersetubuh, bersenggama itu membatalkan umroh. Membatalkan umroh. Kalau lagi haji, nanti keterangannya kalau haji. Orang umroh jima, secara otomatis umrohnya batal. Batal, lagi umroh kok bersetubuh sama istrinya, batal. Ammal ladzi fi dimni hajjin fi qiranin fa hiya tabi'atun lahu sihhatan wa fasadan. Adapun umroh yang gabung sama haji namanya haji apa? Umroh yang gabung sama haji apa? Haji qiran. Betul. Adapun haji qiran, bagaimana status umrohnya? Dia lagi haji dan juga umroh kan jadi satu. Terus bersetubuh yang ngikutin hajinya. Kalau hajinya batal secara otomatis umrohnya juga batal. Kalau hajinya rusak secara otomatis umrohnya juga rusak kalau haji qiran. Kan jadi satu. Artinya walhasil orang haji ataupun orang umroh jangan bersetubuh karena bisa merusak haji dan bisa merusak umroh. Nah ini kita bahas lagi sekarang haji tamattu atau haji ifrad. Wa ammal jima'u fa yufsidu al hajja qabla tahallulil awwali ba'dal wuqufi au qablahu. Amma ba'da tahallulil awwali fala yufsidu. Amal jima'u, adapun berjima, bersenggama. Suami istri senggama dalam haji, dia lagi haji bersenggama. Fa yufsidul hajja qabla tahallulil awwal. Maka itu menggugurkan haji, membatalkan haji, merusak haji kalau dilakukan sebelum tahallul awal. Sebelum tahallul awal. Ba'dal wuqufi, baik dilakukannya sesudah wukuf au qablahu atau belum wukuf. Jadi gini, dalam haji itu ada tahallul awal, ada tahallul sani. Tahallul awal itu tahallul pertama, tahallul sani, tahallul yang kedua. Oke, pahamin ya. Kita wukuf di Arafah. Cerut, wukuf nih di Arafah. Sud, wukuf di Arafah. Habis wukuf di Arafah kita dikirim ke Musdalifah malamnya. Nyari kerikil, mabit. Dan nanti pagi-paginya kita dikirim ke Mina. Terus kita ngelontar. Satu doang lontarnya itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kita lagi lebaran haji. Ya, ngelontar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuk, bismillahirrahmanirrahim. 7 kali ngelontar. Habis ngelontar itu cukur rambutnya. Cekris, itu namanya tahallul awal. Paham? Jelas? Nah, orang yang bersetubuh sebelum tahallul awal, maka hajinya batal, rusak, nggak bakal diterima sama Allah, rusak hajinya. Paham? Baik dilakukannya habis wukuf atau sebelum wukuf. Udah niat nih, udah pakai pakaian ihram. Dari tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari tarwiyah, kita lagi puasa tarwiyah, itu udah diberangkatin ke Arafah. Wukufnya kan besok, tanggal 8-nya udah diberangkatin. Dia udah niat, udah pakai pakaian ihram, belum wukuf. Nyampe di tenda, ngomong sama istrinya, "Neng, ini kan tempat yang paling berkah di Arafah. Nyok, kita belam-belam." Bersetubuh dia, belum wukuf, pasti belum apa? Tahallul awal, rusak hajinya. Rusak. Paham? Jelas ya? Nanti konsekuensinya apa diantara kita bahas di belakang. Atau sesudah wukuf, habis wukuf berangkat ke Mina, belum tahallul awal, belum melontar, belum digunting, belum tahallul awal pokoknya. Di Mina, ayo neng, maksa istrinya. Terjadi persetubuhan di tenda Mina, batal hajinya, rusak hajinya. Karena belum tahallul
awal. Bagaimana kalau bersetubuhnya sesudah ta'allul awal? Amma ba'da ta'allulil awali fala yufsidu. Adapun kalau dia bersetubuhnya sesudah ta'allul awal, udah ngelontar, udah cukur, udah ta'allul awal, terus dia bersetubuh, itu hajinya tidak rusak, cuma tetap dosa besar. Hajinya tidak rusak, cuma tetap dia dosa besar. Kenapa kok dosa besar? Karena hajinya belum tuntas. Dia masih status ihram. Hajinya belum tuntas. Kenapa? Dia belum tawaf. Dia belum sa'i. Paham? Nah, paham ya? Jelas ya? Nah terus kalau dia sudah ta'allul awal, ceris, yang boleh apa Ustaz? Yang boleh pakai baju biasa. Pakaian ihramnya copot udah. Kita pakai baju kita udah biasa. Pakai sarung, pakai celana, pakai sempak, pakai kaos kutang, pakai peci, udah boleh. Pakaian ihram kita sudah nggak kita pakai karena sudah ta'allul awal. Boleh mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai minyak wangi, boleh. Yang tidak boleh adalah bersetubuh sama istri, masih belum boleh. Terus dia tawaf ifadah, ngelilingin Ka'bah 7 kali. Terus dia sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Setelah itu tahallul lagi. Namanya tahallul sani, tahallul yang kedua. Cekris yang bagus dibotakin, statusnya jelas udah jadi tuan haji. Nah kalau begitu bersetubuh istri udah halal, udah boleh. Karena udah tahallul yang paham? Jelas ya? Enak kan ngaji bab haji? Ya, enak. Apalagi yang udah haji cuman enak kebayang-bayang. Kalau yang belum haji paling kagak udah belajar kita dari sekarang. Nanti kalau ada yang dapat anugerah menunaikan ibadah haji, jangan malu dan jangan ragu untuk minta diajarin. Guru, saya dapat anugerah. Alhamdulillah saya termasuk orang yang akan menunaikan ibadah haji. Ajarin saya guru sampai bisa. Caranya tawaf, caranya sa'i, doa-doanya. Saya ajarin, insya Allah saya ajarin sampai benar-benar bisa. Dan gak perlu bayar. Kenapa? Karena saya girang banget kalau ada jamaah yang ngaji sama saya bisa berangkat haji. Girang banget. Jangan lagi haji, orang umroh aja gak saya girang banget. Ada yang nanya begini, Pak Ustadz, emang boleh orang umroh sebelum haji? Boleh. Siapa yang larang? Saya jelasin ini dalilnya. Perintah menunaikan ibadah haji itu tahun ke-6 Hijriah. Oke? 6 Hijriah Nabi kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Tahun ke-6 Hijriah apakah Nabi kita haji? Tidak. Kenapa Nabi kita nggak haji padahal udah diperintah sama Allah? Dicegat sama orang kafir Quraisy. Udah pakai pakaian ihram, udah jalan, dicegat, kagak boleh. Akhirnya terbentuklah perjanjian Hudaibiyah di situ. Umat Islam ngikutin apa kemauan orang kafir Quraisy. Akhirnya karena haji Nabi kita ditaat sampai batasnya udah lewat, batas wukuf, kan nggak mungkin haji kagak ada wukufnya. Nabi kita bikin umroh. Tuh. Udah haji belum? Belum. Nabi kita bikin umroh. Terus tahun ke-7 Hijriah Nabi kita umroh lagi. Tahun ke-9 Hijriah Nabi kita umroh lagi. Sebelum Nabi kita haji, beliau sudah umroh dulu. Baru pada tahun ke-10 Hijriah Nabi kita haji. Berarti udah berapa kali umroh? Ya, baru Nabi kita haji. Kagak apa-apa boleh. Kadang-kadang ada ustadz yang berfatwa, astagfirullah. Ada itu di, yalah saya nggak sebutlah orangnya. Tapi saya pernah dengar sendiri itu statementnya. Bodoh itu. Orang yang belum haji kok umroh itu bodoh. Ya Allah. Berarti Rasulullah dianggap bodoh dong kalau begitu.
Lawang Rasulullah itu umroh dulu, udah berkali-kali umroh, udah 3 kali, baru beliau haji. Artinya orang yang umroh dulu antara hajinya belakangan nggak apa-apa, boleh. Malah sekaligus kita belajar, udah tahu medan, udah tahu caranya tawaf, udah tahu caranya sa'i, udah tahu namanya tempat wukuf, walaupun kita kagak wukuf kan diajak jalan-jalan ke sono, lagi umroh. Ziarah-ziarah. Nanti begitu haji kita udah kagak kaget. Kayak Pak Yani udah umroh, udah kagak kaget, udah tahu tempat-tempatnya. Kalau nanti dapat anugerah menunaikan ibadah haji enak. Tuh. Jadi Allahu Akbar. Kadang-kadang apa itu ya? Kok berani gitu statement begitu? Sampai lagi ada kata-kata bodoh. Orang yang belum haji kok umroh. Jangan Jangan begitu. Rasulullah itu umroh dulu baru haji kok. Umroh dulu baru haji. Ya kalau bapak-bapak udah setora haji mau nunggu nggak apa-apa, nunggu. Tapi umpama kita mau nunggu, ntar nunggu masih lama Ustaz. Tahun berapa bapak berangkat? 2045. Masih lama banget. Emang bener. Bapak daftar sekarang dapatnya 2045. 2045. Daftar sekarang. Nah terus bagaimana ini? Kita umroh aja yuk Pak Ustadz. Ayo sambil kita nungguin nanti keberangkatan. Ternyata kagak nyampe tahun 45 dia udah mati. Ya udah dicatat sama Allah. Orang yang haji. Apalagi kalau dia udah umroh kan udah kagak penasaran. Daripada udah mati baru dibikinin haji, namanya haji badal. Yang mendingan masih hidup umroh. Tahun kalau mau berangkat sekarang juga bisa. Tahun ini bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Kita 12 hari. Kalau hotelnya di ring 1 tapi tidak di depan Masjidil Haram, nggak persis, itu 28 biayanya, 28 juta. Udah bersih, udah nggak perlu ngupain lagi, udah nggak bersih semuanya itu. Kecuali biaya vaksin, biaya ya yang lain-lain lah kepentingan pribadi. Tapi kalau yang lain itu semua 28. Waktunya 12 hari. 12 hari iya. Kan ada yang cuma 9 hari. Nah, kita 12 hari dan plus jalan-jalan ke Taif, surganya Mekah. Itu tempat perkebunan anggur dan perkebunan madu. Kalau kurma nanti kita di Madinahnya aja. Nah kalau pengen bareng-bareng, insya Allah tahun depan ya kita umroh ya tahun depan. Nanti bulan Oktober tahun depan, kan masih lama nih, masih setahun lebih. Kumpulin tanah sama saya insya Allah bareng. Itu kalau yang 28 harga sekarang. Harga tahun depan bisa turun kalau pandeminya udah benar-benar hilang. Insya Allah pelayanannya lebih enak, lebih ngerti. Insya Allah. Kalau pengen hotelnya di depan Masjidil Haram Mekah, hotelnya persis begitu bapak turun eskalator, seret, udah langsung ubinnya Masjidil Haram, itu 30 biayanya. Hotelnya persis begitu eskalator saya turun dari hotel udah nginjek ubin Masjidil Haram, udah persis. Itu hotelnya Hotel Hilton, persis di samping Grand Zamzam. Grand Zamzam ke Hilton. 30. Kalau yang tadi itu hotelnya Limeridian, itu ya lumayan lah, paling kagak 500 meter lah, setengah kiloan kita jalan kaki. 28. Semuanya sama. Insya Allah nanti saya yang bimbing insya Allah. Ya diniatin dari sekarang ya. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya punya duit. Udah selesai ya? Udah azan ya? Ya kagak habis lagi ini. Ya semua ada fidyahnya. Ada fidyahnya. Illa nikah, illa akdan nikahi, kecuali akad nikah. Tadi kan udah diterangin akad nikah haram dan tidak sah. Tapi orang yang melakukan akad nikah kagak kena denda, nggak kena fidyah. Kenapa? Ya hukumannya dendanya, yang nikahnya kagak sah itu. Karena nikahnya dihukumi tidak sah, maka dia kagak kena denda apa-apa. Cuma nikahnya tidak sah. Kemudian tambahan lagi,
Fa innahu la yanaqidu, tidak sah akad nikahnya. Wala yufsiduhu illal wat'a. Wala yufsiduhu illal wat'u fil farji. Wala yufsidu, dan tidak merusakhu ing haji apa illal wat'u, kecuali wati. Haji kita tuh kagak bakalan rusak. Kita pakai sabun kagak rusak. Kita gunting rambut pada lagi ihram kagak rusak. Yang rusak itu cuma satu, gara-gara bersetubuh sebelum tahallul awal. Paham ya? Titik. Wala yukhriju min ubil fasadi. Orang yang sedang ihram terus rusak hajinya, gara-gara bersetubuh rusak hajinya, dia kagak boleh keluar dari haji. Tuntaskan semua ritual hajinya. Nggak boleh. Udah Pak Ustadz, udah terlanjuran haji saya batal gara-gara saya bersetubuh. Udah, saya mau kemana kayak jalan-jalan, saya mau kemana udah ngayam. Kagak boleh. Tetap harus dituntaskan. Dia wajib tawaf, dia wajib sa'i, dia wajib tahallul, tapi tidak sah. Berat kan? Berat. Makanya jangan. Ntar sabar. Kalau udah tahallul yang kedua, cari hotel. Saya dulu begitu itu. Punya temen, ya sama istrinya berantem mulu. Lagi haji, berantem mulu. Jadi saya lagi sama ketua rombongan, lagi di depan Ka'bah, dia nyamperin, curhat, berantem mulu, begini. Terus saya bilang, istrinya ajak aja ke hotel. Udah haji ini, ngapain Pak Ustadz? Ya soalnya bersetubuh sama istri di hotel. Ntar juga akur, bismillah, bi Rabbil Ka'bah wa bijahin Nabi. Lah bener, wah habis. Begitu mau udah kayak nganten baru, mesra banget. Terima kasih banget dia, terima kasih banget. Ya kagak usah pakai wiridan apa-apa. Ya emang orang kurang diperhatiin. Ya, kalau ada orang datang ke rumah tuh, sering gitu curhat, Pak Ustadz, istri saya kata kemasukan ini, sering melongo, sering marah-marah sendiri. Bukan, istrimu itu nggak kemasukan jin, nggak kemasukan setan, nggak kemasukan apa-apa. Terus kurang perhatian. Kamu kurang sayang sama istri. Coba lah sayangin. Entar gue waras. Bener kan? Boleh jin disalahin. Nggak boleh ya keluar. Nah ini. Wa man fataqul wuqufu bi Arafata tahallala hatman bi amali umratin. Orang yang ketinggalan wukuf di Arafah. Lah emang apa pakai ketinggalan? Ya pokoknya ketinggalan deh. Apa sebabnya? Kita kagak tahu. Nyasar, belagu. Ayo naik bis bareng-bareng kita ke Arafah. Kagak, saya mah nggak mau naik bis. Saya mau jalan kaki. Mau jalan kaki, pahalanya gedean. Ya, ilah timbang 15 kilo makin naik mobil. Jalan kaki. Orang pada naik mobil di jalan kaki, nyasar kemana buaya. Kagak ketemu apa? Arafah. Begitu udah selesai Arafah, Isya baru nyampe. Bukan udah selesai hukum. Lalu kemana dari tadi? Gua nyasar kemana wae, kagak nemu. Lah ini baru nyampe. Iya, kagak wukuf. Kagak. Maka jadikan ibadah hajinya jadi ibadah umroh. Karena udah kagak sah udah hajinya. Karena kagak wukuf di Arafah. Ya udah, dia ngapain? Tawaf. Tawafnya tawaf apa? Umrah. Dia sa'i, sa'inya sa'i umrah. Tahallul, jadilah bapak umrah, bukan bapak haji. Besok kalau dia di kampung, ceramah agama disampaikan oleh bapak kiai umrah. Lah dia kagak haji, kagak wukuf, umrah doang. Makanya jangan belagu. Ya. Nah, udah gitu lagi kesian banget. Tahun depannya dia wajib kodok. Wajib dia datang lagi buat haji. Bagaimana Ustaz? Lah antri lagi. Emang negara punya dia. Enak banget ya sekarang kagak berangkat haji, tahun depan mau berangkat lagi. Gara-gara ketinggalan. Wajib itu, dia wajib mengkodok. Karena hajinya gugur gara-gara dia tidak wukuf di Arafah.
Ya Allah. Wa man taraka ruknan mimma yatawaqqabu alaihi al-hajju lam yahilla min ihramihi hatta yatiya bihi. Orang yang meninggalkan rukun, dia tidak melakukan rukun haji. Contohnya dia belum tawaf ifadah, punya istri, orang-orang pada tawaf ifadah, dia men. Bang, saya men, Bang. Ya udah, nggak usah tawaf. Tunggu sampai suci. Padahal habis tawaf, terus sa'i, terus cukur kan jadi haji. Dapat 2 hari pulang ke Indonesia. Lah dia kloter paling pertama, dapat 2 hari pulang ke Indonesia. Dia giliran tawaf, men. Bagaimana ini? Yang nggak boleh tawaf. Tawaf itu sama sholat. Kalau lagi hadas, nggak boleh tawaf. Lagi men, tunggu. Kalau gitu ganti aja ya potong kambing, nggak bisa. Kalau itu ganti dengan apa? Nggak bisa. Harus ditunaikan tawafnya itu. Nah terus bagaimana? Pulangnya harus tertunda. Ngomong sama pelaksana ibadah haji, Pak, saya men. Padahal besok 3 hari lagi harus pulang ke Indonesia. Men saya diperkirakan 1 minggu. Ya sudah, nanti ibu pulang pada keberangkatan yang paling akhir. Jadi nambah dia lama. Nah tetap nungguin mennya selesai, terus dia mandi suci, dia wajib apa? Tawaf. Karena rukun haji tidak boleh diganti dengan apapun, harus dilaksanakan. Paham? Kalau wajib haji boleh. Saya kagak ngelontar Pak Ustadz. Lihat terus saya motong kambing aja, boleh diganti. Kamu niat dari mana? Dari tadi ini di Mekah, di hotel. Ya salah, niatnya di pesawat, di alam. Ya sudah, nggak apa-apa, potong kambing. Itu wajibnya haji bisa diganti. Tapi kalau rukun nggak bisa. Adapun sunnah haji ya nggak apa-apa, ditinggalin nggak apa-apa. Artinya kagak ada denda, juga kagak ada kewajiban. Namanya juga sunnah. Paham ya, jelas ini ya. Faslun fi anwa'id dima'i al-wajibati fil ihrami. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi huwal habib turja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.